Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Haris Miftahul Huda, di mana channel ini akan membahas seputar tentang pemrograman. Baik, di video ketiga pada series Fundamental Kotlin ini, saya akan membahas tentang string concatenation, operator aritmatika, val, dan var pada bahasa pemrograman Kotlin. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu string concatenation, mari kita hapus dulu semua kode kita yang dulu, sehingga kita bisa mulai dari awal. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana caranya membuat variabel dengan tipe data string. Kali ini, saya akan memberikan lagi satu contoh dengan membuat variabel tipe data string. Kita buat variabelnya, kita namai variabelnya dengan kalimat var kalimat, gunakan tipe data string, lalu kita isi datanya dengan nama saya adalah Haris. Ketika kita menulis sebuah program, kita tidak mungkin membuat variabel string dengan isian data teks seperti ini. Bisa kita bayangkan apabila kita ingin menulis atau membuat variabel lagi dengan kalimat yang sama tetapi nama yang berbeda, kita tidak mungkin membuat variabel baru terus-menerus seperti contoh ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita menulis sebuah program, sebenarnya kita tidak perlu menulis data yang berisi kalimat yang sama seperti ini. Melainkan, kita hanya perlu menulis nama atau subjeknya saja untuk disimpan di dalam variabel. Baik, untuk contohnya, kita hapus dulu dua variabel kalimat ini. Kita sisakan satu. Kemudian kita buat satu variabel untuk menampung nama atau subjeknya. Kita kasih nama variabelnya adalah nama. Dengan tipe data string, datanya adalah nama atau subjeknya. Di sini saya contohkan Haris. Lalu kita hapus saja kata Haris di dalam variabel kalimat ini. Seperti ini. Lalu kita gabungkan dua data dari variabel ini. String concatenation itu adalah penggabungan atau menggabungkan dua data dari variabel atau lebih menjadi satu data dengan tipe data string. Caranya adalah, pertama kita buat dulu satu variabel untuk menampung dua data ini. Baik, kita buat dulu variabel dengan tipe data string, kita namai dengan nama perkenalan. Tipe data string, lalu kita kasih datanya dengan kalimat ditambah nama. Sekarang, mari kita coba tampilkan data dari variabel perkenalan dengan cara println perkenalan. Klik kanan, run main kt, kita tunggu. Dan yang muncul di dalam terminal adalah nama saya adalah Haris. Tetapi seperti yang kalian lihat, pada data gabungan dari variabel kalimat dan nama ini tidak ada spasi. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat memberikan spasi dari dua data yang sudah kita gabungkan ini? Caranya sangat mudah dan simpel. Kita tinggal tambahkan spasi pada variabel kalimat seperti ini. Lalu kita coba jalankan lagi programnya. Dan data yang tampil sudah berhasil terdapat spasi. Lalu, apakah variabel nama ini juga perlu kita tambahkan spasi?
Jawabannya tentu saja tidak. Kalian bayangkan sendiri apabila kita tambahkan spasi pada variabel nama ini, yang terjadi adalah terdapat spasi kosong yang akan muncul di dalam program kita. Penambahan spasi hanya perlu dilakukan pada data pertama atau data sebelum dari data selanjutnya. Terdengar membingungkan bukan? Baik, saya akan kasih satu contoh lagi. Perlu kalian ingat-ingat, pemrograman itu hanyalah soal logika saja. Jadi, misalkan logikanya kita ingin menggabungkan 3 data string. 1. Saya. 2. Adalah. 3. Budi. Maka, yang perlu kita tambahkan spasi adalah data saya dan data adalah. Data Budi tidak perlu kita tambahkan spasi. Maka, jika ketiga data ini digabungkan, akan menghasilkan nama saya adalah Budi. Oke, sudah paham kan? Mari kita lanjut. Di dalam bahasa pemrograman Kotlin, itu memiliki penulisan sintaks string concatenation yang lebih mudah. Kalau yang pertama ini adalah cara klasik atau cara lama untuk menggabungkan dua data string. Dan sintaks seperti ini bisa dipakai di dalam bahasa pemrograman lain. Cara kedua ini adalah cara atau sintaks khusus yang hanya bisa dipakai di dalam bahasa pemrograman Kotlin. Pertama, kita buat dulu variabelnya var, kita kasih nama variabelnya nama saya dengan tipe data string, lalu kita tambahkan datanya dengan nama saya adalah, lalu kita tambahkan spasi seperti ini, dan kita tambahkan lagi dolar kurung kurawal buka dan tutup. Lalu di dalam kurung kurawal ini kita masukkan variabel yang ingin kita gabungkan. Di sini saya akan masukkan nama. Output yang dihasilkan dari sintaks kedua ini itu akan sama dengan cara yang pertama. Hanya saja untuk penulisan sintaksnya itu jauh lebih mudah dan dinamis menggunakan cara yang kedua ini. Oke, mari kita coba tampilkan saja data dari variabel nama saya ini dengan cara println nama saya. Klik kanan, run main kt, dan tercetak data yang sama. Sekarang kita lanjut membahas tentang operator aritmatika. Operator aritmatika adalah hal wajib yang harus dipahami oleh setiap programmer. Operator aritmatika menggunakan simbol-simbol yang dapat kita pakai untuk membuat hitungan operasi matematika, seperti penjumlahan, pembagian, perkalian, pengurangan, dan sisa bagi. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengimplementasikan operator aritmatika ke dalam pemrograman. Kita akan mulai dengan operator aritmatika penjumlahan. Operator aritmatika penjumlahan menggunakan simbol tambah atau plus. Pertama, kita buat dulu dua variabel yang ingin kita jumlahkan. Di sini, saya akan kasih contoh membuat variabel yang saya namai dengan panjang, tipe data integer, dan saya kasih datanya adalah 4. Dan variabel kedua kita namai dengan nama lebar, tipe data integer juga, dan kita kasih datanya adalah 5. Lalu kita buat lagi satu variabel untuk menampung
penjumlahan dari dua variabel ini. Di sini saya akan contohkan membuat variabel yang saya beri nama keliling persegi panjang dengan tipe data integer. Lalu kita isi datanya dengan variabel panjang ditambah variabel lebar ditambah panjang ditambah lebar. Untuk rumus keliling persegi panjang kalian bisa cari di Google sendiri kalau memang tidak tahu. Di sini contohnya adalah panjang plus lebar plus panjang plus lebar. Simbol tambah atau plus ini adalah simbol yang digunakan untuk menulis operator aritmatika penjumlahan. Lalu kita coba tampilkan datanya. Println keliling persegi panjang adalah, kita menggunakan metode kedua string concatenation $kurung awal, lalu kita masukkan nama variabelnya keliling persegi panjang. Lalu kita run programnya. Seperti yang Anda lihat, data yang muncul di sini adalah hasil dari penjumlahan panjang, lebar, panjang, dan lebar. Oke, kita lanjut ke operator pengurangan. Operator aritmatika pengurangan menggunakan simbol kurang. Sama selainnya saat kita menulis pengurangan pada matematika. Oke, lanjut. Saya akan membuat contoh variabel untuk menampung data pengurangannya. Buat variabel yang dinamai dengan hasil pengurangan dengan tipe data integer. Lalu kita isi datanya dengan keliling persegi panjang dikurangi panjang. Ups, salah. Nah, lalu kita coba tampilkan data dari hasil pengurangan ini menggunakan teknik string concatenation metode yang kedua. Println hasil pengurangan dari $kurung awal keliling persegi panjang dikurangi lagi kurung awal panjang adalah $kurung awal hasil pengurangan. Lalu kita jalankan programnya. Dan seperti yang kalian lihat, hasil dari pengurangan dari 18 yaitu dari keliling persegi panjang dikurangi 4 yaitu panjang adalah 14. Oke, kita lanjut ke operator aritmatika perkalian. Operator aritmatika perkalian menggunakan simbol bintang. Berbeda dengan simbol yang kita pakai saat kita menulis hitungan matematika. Kita memakai simbol kali atau X, sedangkan di dalam pemrograman kita memakai simbol bintang. Baik, saya akan berikan contoh membuat variabel untuk menampung data hasil dari perkalian. Buat variabel yang dinamai dengan luas persegi panjang dengan tipe data integer. Kemudian kita isi datanya dengan panjang, bintang, lebar. Kemudian kita coba tampilkan lagi menggunakan teknik string concatenation metode kedua. Println hasil dari luas persegi panjang
dolar kurung awal panjang dikali dolar kurung awal lebar adalah dolar lagi luas persegi panjang. Lalu kita jalankan programnya, dan seperti yang kalian lihat sudah tercetak hasil dari luas persegi panjang 4 dikali 5 adalah 20. Oke, lanjut ke operator aritmatika pembagian. Operator aritmatika pembagian menggunakan simbol garis miring sama dengan lainnya kita menulis pembagian pada matematika biasa. Oke, saya akan berikan contoh membuat variabel untuk menampung data hasil dari pembagian. Oke, kita buat variabelnya var hasil pembagian tipe data integer luas persegi panjang dibagi lebar. Kemudian kita coba tampilkan lagi menggunakan teknik string concatenation metode 2, println hasil dari pembagian luas persegi panjang dibagi lebar adalah hasil pembagian. Kita jalankan programnya. Hasil dari pembagian 20 dari luas persegi panjang dibagi 5 dari lebar adalah 4. Oke, kita lanjut ke operator aritmatika sisa bagi atau modulus. Operator aritmatika sisa bagi atau modulus menggunakan simbol persen. Oke, saya akan memberikan contoh membuat variabel untuk menampung data dari hasil sisa bagi. Buat variabel var yang kita kasih nama hasil modulus tipe data integer yang kita isi datanya dengan 7 modulus 3. Kemudian kita coba tampilkan lagi println hasil dari 7 modulus 3 adalah hasil modulus. Kalau kita coba jalankan programnya, hasil dari 7 modulus 3 adalah 1. Jika kalian bingung apa itu modulus, simpelnya modulus itu adalah sisa dari hasil pembagian. Contohnya, jika 6 dibagi 3, maka tentu hasilnya adalah 2. Berbeda dengan modulus, jika 6 modulus 3, maka hasilnya adalah 0. Untuk contoh 7 modulus 3 ini, memang secara pembagian 7 dibagi 3 itu tidak akan bisa, atau mungkin hasilnya adalah koma. Lalu, dari mana angka 1 ini muncul? Kok bisa 7 modulus 3 hasilnya adalah 1? 1 ini sama dengan diambil dari 3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 1 sama dengan 7. Jadi 1 ini adalah sisa dari pembagian 7 dibagi 3. Output dari modulus akan mengambil sisa dari hasil pembagiannya. Oke, lanjut. Dalam menulis operator aritmatika, kalian juga bisa memakai cara yang sama seperti saat kalian menulis matematika di dalam pelajaran sekolah kalian. Saya akan memberi contoh satu kompleks penulisan operator aritmatika dalam pemrograman. Di sini saya akan memberikan contoh menggunakan rumus Kelvin.
Kita buat variabelnya var Kelvin, tipe data double, lalu kita isi datanya dengan 5,0 dibagi 9,0 dikali kurung 20 min 23 ditambah 273,0. Kenapa kok saya menggunakan tipe data double? Karena untuk menyimpan data berupa pecahan, kita harus menggunakan tipe data double atau float. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Tetapi di sini saya menggunakan tipe data double karena tipe data double dapat menampung data dengan jumlah yang lebih besar daripada tipe data float. Dan tipe data double juga memiliki hasil yang lebih akurat dari tipe data float. Baik, sekarang coba kita tampilkan hasilnya. Println Kelvin. Klik kanan, run main kt, dan hasil hitungannya tercetak dengan benar. Baik, kita akan lanjut membahas var dan val. Pada saat kita menulis sebuah variabel, kita selalu mengawali dengan menulis var. Lalu, apa sih var itu? Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu var dan val, kita wajib mengetahui dulu apa itu mutable dan immutable. Istilah ini akan berkaitan dengan var dan val pada bahasa pemrograman Kotlin. Sederhananya adalah mutable adalah sesuatu yang dapat dirubah. Immutable adalah sesuatu yang tidak dapat dirubah atau konstan. Lalu apa hubungannya mutable dan immutable dengan var dan val pada bahasa pemrograman Kotlin? Saya akan memberikan catatan. Var sama dengan mutable. Val sama dengan immutable. Sehingga dapat diartikan var sama dengan mutable sama dengan dapat dirubah nilainya atau datanya, sedangkan val immutable tidak dapat dirubah nilainya atau datanya. Oke, kita kembali di codingan kita yang perkenalan ini. Di sini di variabel nama ini saya menuliskan variabel nama ini dengan var. Artinya kita dapat mengubah data dari variabel nama ini. Caranya adalah nama sama dengan kita ganti datanya, misalkan Buddha spasi. Lalu kita coba tampilkan datanya. Klik kanan, run main kt, dan hasil dari variabel nama ini akan berubah menjadi Huda. Kenapa kok data yang di atasnya tidak berubah menjadi Huda? Itu karena kita menulis di urutan di bawah setelah kita mencetak variabel perkenalan. Di dalam pemrograman, program akan membaca kode yang di atas dari atas ke bawah. Jadi dia tidak akan loncat langsung ke bawah untuk membaca programnya. Sedangkan bila kita ganti variabel nama ini menjadi val, maka yang terjadi adalah akan memunculkan pesan error di sini. Val cannot be reassigned. Artinya, variabel nama ini itu tidak dapat diubah. Artinya, variabel nama ini itu adalah nilai yang pasti. Oke, lalu kapan kita harus menggunakan val dan kapan kita harus menggunakan var? Gunakan val ketika kalian tidak ingin mengubah datanya atau jika data kalian sudah pasti. Gunakan var jika kalian di tengah program ingin mengubah nilai dari data variabel kalian. Jika kalian masih kebingungan dan kesusahan, jangan ragu untuk menonton ulang secara terus-menerus video ini. Saya dulu, waktu pertama kali belajar pemrograman, saya juga kebingungan, sehingga saya harus memutar lagi materi yang sudah saya pelajari. Oke, sekian dari video ketiga dari series fundamental pemrograman Kotlin ini.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian suka dengan video saya, silakan klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.